Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk sebuah badan bernama BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia, termasuk dasar negara. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh mengemukakan gagasan tentang dasar negara, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 prinsip dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Setelah sidang pertama dibentuk, panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih konkret. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila, namun sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat itu, sila pertama mengalami perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa. Dari proses lahirnya Pancasila, kita bisa melihat dua nilai penting yang sangat kuat. Pertama, nilai persatuan. Para tokoh bangsa rela menurunkan ego pribadi demi menjaga keutuhan negara. Kedua, nilai musyawarah. Mereka berdiskusi, berdebat, lalu mencapai mufakat bersama. Tanpa kekerasan nilai-nilai, inilah yang menjadi roh dari Pancasila yang harus kita jaga. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa persatuan dan semangat gotong royong itu bukan sekedar cerita sejarah. Di zaman sekarang, ketika banyak perbedaan pendapat dan konflik di media sosial, semangat Pancasila bisa menjadi pedoman agar kita tetap saling menghormati. Jadi, pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda adalah persatuan, toleransi, dan musyawarah harus terus kita hidupkan setiap hari, karena disitulah Indonesia berdiri tegak hingga sekarang.